بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Terima kasih bila doanya. Waktu dan tempat saya berikan kepada ustazah kita. Terima kasih. Matur nuwun sangat Ibu. Alhamdulillah dibuka dengan sangat hikmat dan manis sekali, dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dipertemukan hari ini di kedainya Ibu Nining, alhamdulillah, untuk bertalabul ilmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, satu-satunya zat yang maha perkasa, maha mulia, menghidupkan dan mematikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Maka alhamdulillah ya Bu, bulan Ramadan kembali kita jumpai. Tidak terasa sudah tinggal 10 hari lagi, kurang ya? Atau masih lebih 10 hari? Kurang lebih ya, kurang dari 10 hari. Masya Allah. Begitu cepat waktu berlalu, baru kemarin awal puasa tiba-tiba sudah mau selesai saja ya Bu. Maka dari itu tema kita hari ini, bagaimana kita memahami makna takwa, yang memang kebanyakan kaum muslimin hanya membatasi bahwa puasa itulah yang membuat kita bertakwa, padahal itu hanya salah satunya. Karena memang kalimat perintahnya la'allakum tattaqun, ya, diwajibkan untuk kamu berpuasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Tapi cek ternyata habis. Matur nuwun Ibu. Ternyata puasa itu salah satu jalan, tetapi tidak serta-merta tiba-tiba seperti sulap kita berpuasa menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore, buka ya, sahur, buka, lalu kemudian tiba-tiba kita menjadi hamba yang bertakwa. Tidak demikian. Maka hari ini tema kita adalah hakikat takwa dan bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa. Takwa itu kalau ingin dijelaskan secara sederhana ya, ibu-ibu sekalian, sebetulnya orang yang bertakwa itu yang sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, tapi memang untuk menjadi taat harus mempelajari dulu akidah dasar ya. Bagaimana konsep agar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan peraturan, yang maha perkasa, yang maha adil, yang maha pemberi rizki, terus sampai 99 Asmaul Husna itu ya. Itu kita yakin. Maka cara membangun ketakwaan itu mempelajari akidah akliyah. Akliyah itu artinya
mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses berpikir. Karena Allah itu memberikan kita perangkat semua ini ya untuk berpikir, bukan dogmatis. Nah, maka Islam itu adalah agama untuk orang-orang yang berpikir. Karena Islam itu sempurna, bukan dogmatis. Dogmatis itu pokoknya, ya. Pokoknya kudu sholat, pokoknya kudu poso. Nah, ini kalau anak-anak muda zaman sekarang pasti mental kalau cara mengajarkannya seperti itu. Maka bagaimana mengajarkan Islam agar bisa merasuk dalam akliyah, pola pikir, nafsiyah, pola mengeluarkan hawa nafsu sehingga menjadi kepribadian atau syaksiyah. Kalau sudah menjadi kepribadian, insya Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa tadi, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa pikir-pikirna. Kami dengar tapi pikir-pikir dulu deh gitu. Nah, maka belajarnya harus sejak akidah. Akidahnya melalui proses berpikir, akidah akliyah. Apa itu? Memaksimalkan panca indera yang diberikan oleh Allah. Ya. Panca indera ini adalah salah satu alat untuk kita berpikir. Pagi hari dari Suryo Diningratan saya menuju ke Jalan Tajem. Matahari bersinar terang. Udaranya enak sekali ya. Masya Allah, ini kalau nanti malam-malamnya ganjil bisa jadi Lailatul Qadar. Ya Masya Allah, Bu. Senyum dulu dong, Bu. Ini THR-nya belum keluar ini. Nah senyum dulu gitu ya. Nah, ini mumpung Lailatul Qadar ya, doa 10 hari terakhir ini insya Allah dikabulkan oleh Allah. Banyak-banyak berdoa kita di majelis ilmu begini ya. Ya Allah, berikanlah rizki boleh, berikanlah kesehatan. Yang paling penting adalah berikanlah surga ya Allah ya, dan kemudahan untuk bertakwa ya, sesuai dengan tema kita. Jadi pada saat kita ingin menuju sami'na wa ata'na, memang harus dengan mempelajari akidah, keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh kehidupan dan seisinya, serta mengatur. Mengatur itu tidak sekedar mengatur pagi menjadi siang, menjadi malam. Tadi saya jalan dari selatan ya menuju utara, Masya Allah, indah sekali matahari. Ya, bagaimana itu nanti kalau kiamat? Ya, kiamat itu kan kata Allah nanti dibenturkan ya, benda-benda langit itu dibenturkan ya Allah. Betapa besok kita di Yaumil Mahsyar itu matahari yang enak sekali ini akan diletakkan sejengkal di atas kepala kita. Nah, jadi pada saat kita berpikir, kita kaitkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak bisa akal itu berdiri sendiri. Walaupun kita panca indera itu kita buka lebar-lebar, mata kita buka, telinga kita buka, tetapi jangan lupa harus selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang menjadi masalah kalau di zaman sekarang ini, Bu, kaum-kaum apa istilahnya yang mungkin belum bisa taat oleh Allah ya, belum bisa percaya oleh Allah. Akal itu dijadikan satu-satunya sandaran. Aku bisa hidup kok nih gitu ya, aku bangun lagi kok pagi ini, sesok paling yo bangun lagi kok gitu, aku sehat kok. Kalau sehat itu ya udahlah suka-suka kan gitu ya, nanti aja tobatnya kalau sudah tua gitu. Karena merasa masih muda, merasa akalnya ya memprediksi bahwa besok masih sehat, besok lusa masih hidup lagi, masih panjang, udahlah kejar terus saja dulu dunia. Padahal itu justru menjeluntrungkan ya, sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan. Akhirnya kita lupa bahwa alladzi khalaqal mauta, itu maut itu bisa tiba-tiba datang. Ini bulan Ramadan, seminggu kemarin banyak juga berita duka cita. Ada saudara, ada saya kehilangan dosen tercinta saya itu, ya, rektor STM MMMTC, saya lulusan sana, Bu.
sebelum kemudian hijrah belajar Islam. Itu ya punya memori yang luar biasa. Sehat ya, kemarin lusa di pundut Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga pada saat kita berpuasa ini ya, itu juga kesempatan bagi kita merenungi perintah di dalam Al-Qur'an. Ya, tadi sudah akal itu kita buka melalui panca indera, mendengar kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Qur'an. Apa yang kita temukan? Tidak mungkin Al-Qur'an itu buatan manusia. Ada yang mengatakan pasti buatannya Nabi Muhammad. Nggak mungkin, karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pola kalimat tersendiri yang beliau keluarkan di dalam hadis-hadisnya. Maka pola bahasanya itu berbeda dengan pola bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu adalah kalamullah, kalimat Allah yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sebagai risalah petunjuk untuk umat manusia sampai dengan akhir zaman. Maka orang yang bertakwa, kalau menurut Umar bin Khattab, Bu, salah satu khalifah pemimpin ya setelah baginda Rasulullah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang sangat berhati-hati dalam setiap perbuatannya, dalam menempatkan halal dan haram. Nah ini kan kalau nggak dipelajari kita nggak tahu ya. Kita puasa dari dulu, tapi kalau kita nggak belajar teori tentang orang yang bertakwa, kita berpikir bahwa kita menahan lapar dan haus sejak sahur sampai dengan berbuka, terus kemudian besok kita lebaran pakai baju baru, alhamdulillah aku menjadi orang bertakwa. Kadang gitu. Padahal banyak sekali yang menjadi indikator orang yang bertakwa. Puasa ini, Bu, Ramadan hukumnya wajib. Maka saya sedih gitu ya, Bu, jalan-jalan keliling Jogja, warung buka, ya buka itu nggak masalah ya, memang berjual beli boleh, ada yang beli buat buka puasa siang beli, nggak apa-apa, tapi banyak banget yang maem itu, siang-siang cowok, cewek, ini muslim apa bukan? Wong negeri kita itu negeri muslim terbesar. Mau berprasangka baik, mungkin bukan muslim, tapi kok rupanya rupa-rupa muslim besar. Dosa besar, Bu. Dosa besar meninggalkan puasa tidak dengan uzur syar'i, sakit keras ya. Musafir itu ada batasannya juga, batasan kilometer. Kalau kita mau membatalkan, naudzubillah ya. Jadi dosa besar. Maka hati-hati sekali. Ini kan perkara wajib. Nah ini juga ciri-ciri orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita melakukan keharaman itu dengan rasa tenang, tidak ada rasa kekhawatiran, ya ini patut dipertanyakan takwanya ini bagaimana gitu. Ya, jadi salah satunya memang dengan berpuasa. Karena perintahnya memang perintah puasa Ramadan ini adalah wajib. Tidak jauh dari perintah puasa Ramadan, wah, ya ayyuhalladzina amanu kisos. Nah ini juga salah satu perintah yang belum bisa kita laksanakan ya. Maka dapat dosa fardu kifayah, kecuali khawatir ya ibu pasti, waduh jangan sampai aku mendapatkan dosa fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin, apabila belum terlaksana maka dosanya kita tanggung sama-sama. Kisos itu kan untuk orang-orang yang membunuh ya, membunuh secara sengaja. Lah kalau ada ibu-ibu depresi membunuh anaknya itu bagaimana? Wah, panjang pembahasannya ya Bu ya. Kenapa bisa jadi depresi, tekanan ekonomi? Kenapa kok bisa jadi tekanan ekonomi? Karena sistem ekonominya bukan berasal dari Islam. Kenapa kok bukan berasal dari Islam? Kenapa yang dipakai kok bukan berasal dari Islam? Karena kaum musliminnya belum bersatu, belum mau menerapkan Islam ya. Jadi ini menjadi tugas kita bersama untuk berdakwah.
Maka insya Allah kalau kita sudah berdakwah secara maksimal, kita bisa memiliki hujah bukti di hadapan Allah di akhirat kelak bahwa ya Allah, saksikanlah kami telah mengingatkan sesama muslim, kami telah berdakwah. Ya. Apalagi ya kita berdakwah lewat sosial media, menyebarkan kalimat-kalimat Allah, insya Allah. Ya, ini menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Atta' bin Khalil menyatakan dalam kitab At-Taisir fi Usul At-Tafsir bahwa hakikat takwa itu ada pada 3 perkara, Ibu. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini baik, Bu. Jadi kalau dulu ada kawan saya itu bilang, sholatnya tertib banget, kalau beribadah sama Allah itu nggak usah dengan rasa takut, justru kita dengan rasa senang hati. Ya itu agak kesleo ya. Jadi takut kepada Allah itu justru adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, Bu. Takut ini dosa apa enggak ya? Nah, ini kerudungku ketipisan apa enggak ya? Ini sah buat sholat enggak ya? Aduh, ini nanti sholat sah enggak ya? Gitu ya. Ini sudah benar belum ya cara menutup auratku? Gitu ya. Ini tabaruj enggak ya kayak gini? Itu rasa takut kepada Allah. Saat kita berjual beli transaksi ya, ini halal enggak nih muamalah kita? Cara aku mendidik anak sudah betul apa belum ya? Cara saya meladeni suami sudah betul apa belum ya? Allah ridho nggak ya? Ini selalu bertanya, selalu ada rasa takut kepada Allah. Ya, jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada rasa takut kepada Allah dan rasa harap juga kepada Allah. Berikutnya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sama Allah dan Rasul-Nya, karena itu sejalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kita, baginda Rasulullah itu ikon manusia real yang Allah memang ciptakan sebagai contoh nih, manusia nih, tauladan. Wah, itu semuanya dicontoh harusnya, nggak cuman janggutnya saja, nggak cuman cara berpakaiannya saja, tapi bagaimana cara beliau memerintah. Ya, beliau itu kepala negara loh, baginda Rasulullah itu, Bu. Kepala keluarga, seorang ayah, panglima perang. Wah, seorang suami yang unyu, romantis maksudnya sama istri-istri beliau. Ya. Jadi komplit itu baginda Rasul. Ganteng. Wah. Jadi kalau ngefans itu nggak tanggung-tanggung, Bu. Artis Reval Hadi lewat. Apa itu? Itu serial terbaru. Kalau beberapa bulan yang lalu kan yang viral itu Layangan Putus, Bu. Sekarang ada lagi namanya Wedding Agreement. Itu lagi viral. Yang ketawa udah nonton pasti di IG spill. Oh enggak. Ini ibu berarti angkatannya Tersanjung ya. Angkatan sinetron Tersanjung. Atau apa itu yang panjang banget itu? Ya itulah pokoknya. Andin Ikatan Cinta ya ibu, ini angkatan Ikatan Cinta ya. Saking akehe tontonan bulan Ramadan terkesan Islami, tetapi harus kita kritisi, pelajari agar kita tahu ini benar apa enggak menurut Islam. Itu jangan-jangan nanti sepotong-sepotong kita taunya, akhirnya salah paham. Wah, itu lewat, Bu ya. Baginda Rasul itu ya gagah, ganteng, panglima perang, kepala negara, kepala pemerintahan. Maka wajib kita mempelajari apa-apa yang beliau lakukan. Ya. Insya Allah ya, kapan-kapan kita mulai misalnya kelas bedah sirah gitu ya, bedah sirah, insya Allah. Ya, secara umum aja. Tetapi
penting untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan. Baginda Rasul itu melihat perempuan saja ya, pada saat di rumah Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau ketemu Asma, putrinya Abu Bakar ya, sahabat baginda Rasul, itu memalingkan wajah. Wahai Asma, sesungguhnya perempuan apabila sudah balik itu yang boleh kelihatan ini dan ini. Itu menjadi dalil kenapa kita wajib menutup aurat secara sempurna. Ya. Bagaimana beliau memimpin pemerintahan ya, gemah ripah loh jinawi, jadi ya tidak ada kesenjangan sosial itu gimana, itu ada semua. Sehingga takwa ini salah satunya tadi, selain takut kepada Allah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan taat kepada manusia gitu ya, tetapi kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itu yang pertama ya. Baru kemudian yang kedua, kalau kita punya suami, kita taat kepada suami selagi suami tidak mencegah kepada ibadah begitu ya, maka kita wajib taat. Mi, nanti berbuka ya. Kode ya. Kode ya harus ya. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan diri untuk hari akhirat. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebagian sahabat Nabi SAW menjelaskan takut oleh Allah yang Maha Agung, mengamalkan Al-Quran dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Maka ketakwaan yang hakiki adalah ketakwaan yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Jadi bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, ibu-ibu sekalian. Saya itu dulu pada saat mengetahui bahwa batasan menutup aurat adalah di dalam dan luar rumah. Jadi ke teras saja, wah ini yang paling sederhana ya Bu, ke teras saja kita mau nyapu karena itu sudah batasan luar dan kelihatan, kecuali kalau ibu punya teras pagarnya tinggi. Nah, jadi pagar tinggi itu sebetulnya belum tentu menunjukkan kesombongan. Kan kadang ada ya orang yang berkomentar, wah bangun omah kok pagarnya dhuwur-dhuwur, sombong, ora gelem ketemu tanggane. Enggak juga, karena itu batasan wilayah private dan wilayah domestik Bu, wilayah private dan wilayah publik. Jadi kalau kita mau nyapu nggak nutup aurat, harusnya dia masih di dalam wilayah rumah, maka pagernya harus yang tinggi, yang tebal, orang nggak bisa lihat. Nah ini aurat kabeh Bu, lah kita kalau pakai baju dinas di rumah, utungan gitu ya, kita mau nyapu, aduh, gitu ya. Kalau kita males ke teras itu nyapu, pakai kerudung ya harusnya tinggi. Kalau enggak ya itu masih berarti sudah wilayah publik, kita wajib menutup aurat. Bayangkan, mau nyapu ke depan, bismillah ya Allah aku takut dosa ya pakai kerudung, pakai kaos kaki. Itu proses berubah menuju seperti itu kan nggak mudah Bu, padahal itu hal yang sederhana. Itu takwa itu. Salah satu sedikit ya prakteknya seperti itu. Pergaulan, biasanya kita ramah sekali sama bapak-bapak yang bukan mahram, gitu ya. Apalagi undangan bukber, ayo ibu, kalau bukber nggak boleh gerapyak sama teman yang bukan mahram. Nah ini karena bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, bukan hanya di wilayah private saja. Nanti diomongin sama temennya, wah Ramadan kali ini ibu kui kok makin koyo ustazah. Itu biasa nanti ya dibicarakan seperti itu. Apalagi Ramadan nih Bu, Ramadan ini kan momentum sebetulnya untuk kita berhijrah, semakin berubah lebih baik lagi, semakin mengingat akhirat lagi. Wah kok opo-opo saiki ngomong ke akhirat, apa-apa akhirat. Oh iya, ini karena ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau lewat bulan Ramadan ternyata kita masih menjadi orang yang sama, merugi. Berarti belum berhasil menjadi la'allakum tattaqun. Ya. Padahal orang yang bertakwa tadi menyiapkan diri untuk hari akhirat.
Sehingga seluruh waktu yang kita miliki itu sebetulnya terikat dengan akhirat, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nyapu aja ke depan bisa jadi pahala. Waduh, nyapu di luar nih, bismillah, rapopolah sumuk sidik pakai kerudung. Wah, itu setiap detiknya itu menjadi pahala takwa kita kepada Allah, karena kita melakukan itu karena Allah. Kita tahu perintah menutup aurat itu batasannya adalah wilayah privat dan publik. Maka menutup aurat bukan hanya pada saat pengajian saja, tetapi di luar rumah atau bertemu non mahram sudah tutup. Gitu. Maka takwa ini adalah perjalanan. Dia akan mengikuti seiring kita menimba ilmu dan mengamalkan ilmu. Mulai Ramadan kali ini konsisten bergamis. Nah, misalkan ya Bu, jangan cemberut. Kecuali yang sudah menopause ya. Yang sudah menopause boleh menanggalkan jilbab. Maksudnya jilbab itu jilbab jalabib, gamis. Boleh pakai tunik, tetapi nanti pahalanya tentu saja juga berbeda kalau tetap taat ya, tetap taat kepada dalil ya. Itu juga adalah bagian dari ketakwaan. Ya, nggak apa-apa ya Bu, tetap kedengaran. Gitu. Sehingga takwa ini akan sejalan dengan ilmu dan amal. Nah, saya itu beberapa tahun yang lalu itu mulai bergamis itu ya pada saat Ramadan. Bismillah ya Allah. Kepingin lebih bertakwa lagi kepada Allah. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, ketakwaan itu seperti meniscayakan kita terikat kepada syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam ibadah, rumah tangga, pergaulan sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan politik kenegaraan. Ya, maka terikat hukum syariat itu bukan hanya pada saat kita puasa saja, ya, tetapi sebetulnya dalam seluruh aspek kehidupan. Di dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena akibatnya akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Nah, yang dimaksud jalan ihdinas siratal mustaqim itu ya Bu, jalan nanti ya, jalan yang kita lalui di sana, jalan yang kita lalui di dunia ini adalah jalan Islam. Islam ini way of life, ya, gaya hidup. Jadi Islam itu adalah gaya hidup. Jadi kalau kita lihat ada orang baca Quran ya di Malioboro, di tempat umum ya, seharusnya kita mendukung karena itu adalah bagian dari syiar, bagian dari way of life, bagian dari gaya hidup. Ya, ada orang lenggak-lenggok di tempat umum, kita diam aja. Ya, ada orang buka-buka aurat, kita diam aja. Ya, ada orang baca Al-Quran di tempat umum, masih ada sebagian kaum muslimin yang justru berprasangka. Nah, ini kan kurang baik ya. Kurang baik. Sehingga ya, takwa itu mengikuti jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikutilah dia. Nah, jadi yang dimaksud dengan mengikuti jalan Allah dan menjauhi jalan-jalan yang lain, artinya menjalankan syariatnya, menegakkan hukumnya. Masya Allah. Maka jelas bahwa wujud ketakwaan itu juga adalah ikut menegakkan jalan Allah, ikut menegakkan syariat Allah. Nah, baru nanti boleh kita breakdown Bu,
Kira-kira bagaimana prakteknya ya Mbak Ica? Ya nanti buka bersama gitu ya, buka bersama, ajak teman-teman, jangan main musik dong gitu ya, ngaji dong gitu ya. Nanti buka bersama, Allahu Akbar, sholat mengko-mengko malah musik. Musik itu kalau yang saya pelajari masih mubah loh sebetulnya, boleh. Tapi di waktu yang tepat gitu ya Bu ya, walimah. Ya walimah itu boleh. Hari raya ya bukan pada saat ibadahnya begitu ya. Ya, dan itu juga harus dengan persyaratan. Ya, kalau yang saya pelajari liriknya bukan maksiat, tidak melalaikan. Nah, tidak melalaikan ini penting loh. Jadi jangan acara buka bersama musik gitu ya. Sholat dulu, ngaji dulu, karena harus urut. Yang wajib dulu, sunnah. Yang mubah ini harusnya belakangan. Kalau bisa sih ditinggalkan. Mubah itu ibarat ngangon kambing di pinggir jurang, Bu. Harus sangat hati-hati sekali. Tinggalkan itu lebih baik. Ya, jadi sebetulnya Islam itu tidak keras. Islam itu proporsional. Ya. Islam itu proporsional, tidak keras, tidak. Ya, dia proporsional, seimbang, sesuai dengan syariat. Ya. Sesuai dengan syariat. Maka jelas wujud ketakwaan menegakkan syariat. Nanti yang paling mudah apa ya? Itu tadi ya Bu. Bukber. Ayo bukber, ayo ngaji bareng gitu ya Bu ya. Ketemu teman lama muslimah belum menutup aurat, ajak sedikit-sedikit ya. Atau nanti kalau ada acara halal bihalal, hadiahnya kerudung, dinggo loh jeng gitu ya Bu ya. Kalau ketemu teman gitu, masih punya nggak Bu banyak teman muslimah yang belum menutup aurat? Ada ya? Nah, itu ladang pahala kita tuh untuk menegakkan ketakwaan, ya, menegakkan ketakwaan dengan menegakkan syariat. Ajak, ya, ajak pelan-pelan. Nanti halal bihalal, ya, ceramahnya itu jangan seputar memaafkan terus gitu ya. Nanti kadang-kadang menganggap Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi udah tua, udah menuntut ilmu, nggak nutup aurat, oh Allah Maha Pengasih Penyayang. Nah itu kadang juga menjadi salah kaprah. Ya. Kalau kita menganggap Allah hanya Maha Pengasih, Maha Penyayang, akhirnya kita terlalu pede ya, terlalu pede Allah akan senantiasa mengampuni gitu. Padahal kita mungkin bermudah-mudahan terhadap waktu yang diberikan oleh Allah. Ya, maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah bulan Ramadan ini ya, kita mempelajari hakikat takwa yang sebenar-benarnya dan jalan menuju ketaatan. Maka puncak ya dari ketakwaan itu adalah kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan sekali-kali Allah tidak pernah lupa terhadap perbuatan kalian. Ya. Jadi nanti di yaumil akhir itu Allah akan menghitung segala perbuatan kita. Kalau sesuai syariat insya Allah mendapat pahala. Jika tidak sesuai syariat maka akan mendapatkan dosa. Di mana saja ada syariat maka di sana ada kemaslahatan ibu-ibu sekalian. Di mana saja ada syariat, maka di sana ada kemaslahatan. Baik, ibu-ibu sekalian. Cek. Nah, ya. Jadi di mana saja ada syariat, maka di sana ada kemaslahatan. Dan kita tutup, ya. Kita tutup. Cek. Ya. Dan kita renungkan sekaligus penutup dari tema kita siang hari ini, surat Toha ayat 123, ibu-ibu ya. Surat At-Toha ayat 123 yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillah.
Maka barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. A'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah, menjauhi takwa, ya, tidak memahami hakikat takwa yang sebenarnya, sehingga Ramadan ini kemudian berlalu tanpa menyisakan perubahan sedikit pun dalam diri kita, maka inilah kerugian yang amat besar, Bu. Apalagi tadi, kehidupan yang sempit itu bagi orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah. Ya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan ya Bu, kita gelap gulita aja, ya hujan tuh kalau sore mendung itu aja rasanya wes, aduh kok ora terang-terang toh gitu ya. Gelap, nggak nyala-nyala lampu, kalau mati lampu, itu aja bikin kita rasanya nggak enak. Apalagi nanti di hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta akibat kita melalaikan peringatan Allah. Maka semoga Ramadan kali ini membuat kita menjadi hamba yang lebih bertakwa. Ukurannya adalah tentu saja taat kepada peraturan. Artinya kita harus mempelajari peraturan Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana kita juga harus bersikap sebagai masyarakat, ya. Kira-kira 3 periode apa bukan? Oh iya, itu bagian dari ajaran Islam, ya, untuk mempelajari bagaimana riayah, ya. Riayah itu kalau bahasa Inggrisnya ya politics, atau bahasa Indonesianya politik. Tapi kalau dibahasakan Indonesia itu adalah kepengurusan umat, dibahasakan kepada Arab maka riayah, siasah, kepengurusan umat. Itu adalah bagian dari ajaran Islam yang 3 dimensi, Bu. Gitu. Maka ketakwaan itu meliputi 3 dimensi. Puasa ini kan ibadah mahdoh di dimensi pertama dia. Ya, tetapi masih ada dimensi kedua dan dimensi ketiga yang insya Allah semakin kita menimba ilmu nanti akan kita kupas, ya. Apalagi kalau ibu-ibu ikut yang kajian intensif itu, maka akan mengupas dimensi demi dimensi. Sehingga ketaatan kita menjadi ketaatan yang totalitas. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah MT Azizah yang berbahagia. Insya Allah selanjutnya kita akan maksimalkan di tanya jawab. Saya akhiri. Usikum wa nafsih bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tema lain juga kok, Bu, bebas. Relax, santai, ya. Gimana puasanya, ya? Kok mungkin terasa cepat sekali atau mungkin kok terasa belum ada perubahan misalnya. Boleh ngobrol apa aja. Jangan ragu-ragu. Monggo. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kenapa, Bu? Oke, tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya. Tanda-tanda Lailatul Qadar kalau secara fisik matahari itu tidak terlalu terang begitu ya, pagi harinya itu anginnya sepoi-sepoi, jumlah malamnya itu ganjil, ya, jadi di malam ganjil, ya, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, dan memang Lailatul Qadar itu kan dibukanya pintu ampunan yang sebesar-besarnya, kemudian dituliskannya takdir. Nah ini juga harus diluruskan ya, yang dimaksud dituliskannya takdir itu bukan berarti kemudian apa yang kita lakukan itu sudah tertulis, ya, bukan seperti itu, tetapi bahwa
Ya, apa yang Allah tuliskan itu merupakan ilmu Allah bahwa Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Tetapi mengenai pilihan-pilihan dalam perilaku kita dan mungkin strategi kita dalam menjalani kehidupan, ya, yang masuk dalam wilayah pilihan kita, maka itu tergantung diri kita. Gitu. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah Allah merubah nasib suatu kaum, melainkan mereka harus merubah yang ada pada diri mereka. Jadi kalau kita bicara takdir, bukan berarti apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya itu atas pergerakan dari Allah, tergantung gitu ya. Ya, contoh, ada orang berzina misalkan. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa wah, aku berzina dan ini takdir dari Allah loh. Allah itu tidak pernah menggerakkan perilaku kita kepada sesuatu yang buruk. Itu adalah wilayah perbuatan manusia, di mana manusia itu kalau bahasanya sekarang, Bu, harus mindfulness, harus penuh dengan kesadaran. Nah, makanya manusia yang sadar, manusia yang mindful, itu adalah manusia yang berilmu. Kalau belum berilmu kan dia nggak sadar gitu ya. Dia asik-asikan, buka bersama sama pacarnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Lalu terjadi hal-hal yang diinginkan itu misalkan, lalu mengatakan itu adalah takdir. Tidak. Tetap nanti di yaumil akhir Allah akan menimbang wilayah perbuatan yang kita pilih dengan wilayah perbuatan yang tidak kita kuasai. Apa kalau yang tidak kita kuasai? Kita berangkat dari rumah bismillah, sudah ikuti rambu-rambu lalu lintas, kok ada yang nabrak misalnya. Nah, itu di luar kuasa kita. Kalau yang di luar kuasa kita, maka tidak terkena dosa. Itu yang dinamakan qadha. Makanya qadha ya, takdir itu ada dua, qadha dan qadar. Qadha itu ketetapan Allah, nanti dibagi dua lagi. Ketetapan Allah yang dikuasai manusia, artinya Allah membiarkan kita untuk memilih. Maka kalau ada orang berzina, kira-kira bagaimana? Ya. Nah, itu kalau ada orang berzina, untungnya dia masih sadar, iya Mbak, kayak rasanya kepengen. Nah, rasa kepengen itu dari mana? Nggak mungkin dari Allah, nggak mungkin dari malaikat. Berarti dari syaitan, dari iblis. Na'udzubillah min dzalik. Makanya besok di yaumil akhir itu, Bu, iblis itu kan nanti pidato dia. Iblis itu nanti pidato di yaumil akhir itu. Aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya aku hanya mengajak, tapi itu terserah kalian. Na'udzubillah. Jangan sampai diapusi oleh setan untuk kita menjauh kepada Islam, menjauh kepada syariat Islam. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan takdir ya. Sehingga pada saat Lailatul Qadar itu sebetulnya ya kita perbanyak memohon ampun kepada Allah, meminta keistiqomahan, meminta kemudahan, ya, dimudahkan untuk kita berubah, ya. Berubah, rutin menuntut ilmu, nggak boleh malas, semakin rajin dan semakin bisa menerapkan ilmu tersebut. Gitu. Ya kan? Misalkan nih hari ini, tadi kan saya sempat spill tentang menutup aurat misalkan ya. Nah, artinya kan ibu mulai mendengar gitu, aduh, oh ya harus nutup aurat nih, berarti nyapu di depan nutup aurat. Wah, itu kan kekuatan ya, kekuatan yang kita cari sendiri ya, kita mohonkan kepada Allah kemudahan. Boleh juga meminta keajaiban, karena banyak kaum muslimin yang mengartikan, wah aku dapat Lailatul Qadar nih gitu ya. Ya boleh saja, keajaiban itu dari Allah datangnya. Dimudahkan segala masalahnya, lunas segala hutang-hutangnya misalkan, mudah mendapatkan jodoh yang solih misalkan, anak yang solih-solihah ya, mungkin yang sedang menunggu-nunggu putra gitu ya, atau kepingin rumah tangganya itu semakin sakinah mawadah warohmah, bisa jadi. Maka mohon terus Bu kepada Allah, berzikir terus, dekatkan diri. Ya, maka bulan Ramadan ini kan kita nahan lapar, nahan aus nih, kita sadar, oh iya ya, manusia itu lemah, ya. Udahlah bersandar aja sama Allah. Bersandar sama Allah itu bukan hanya sekedar wes pasrah, bukan begitu, tetapi juga mengikuti segala peraturan yang Allah buat untuk kita hidup, menjalani kehidupan.
Termasuk dari hal yang kecil-kecil saja ya. Sekarang itu saya kalau buru-buru mau minum, Bu, berdiri gitu ya. Wah, itu rasanya udah nggak enak gitu. Karena kan nggak sesuai sunnah ya kan. Pahala berkurang nih gitu. Jadi sabar udah aus banget nih gitu kan. Dispensernya di situ ya, cari tempat duduk dulu, duduk bismillah. Oke. Itu dari hal kecil saja. Karena kita ingin bertakwa. Kira-kira begitu, Bu. Jadi Lailatul Qadar itu ya tanda-tandanya memang dia redup gitu ya. Adem, anginnya sepoi-sepoi gitu. Ya bisa kapan aja ya malam ganjil ya. Jadi ya lebih baik ya setiap hari aja udah kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Beramal solih. Memohon tadi kalau misalnya memang membutuhkan keajaiban, insya Allah orang yang bertakwa itu akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah yang nggak disangka-sangka ya. Kira-kira begitu Ibu, semoga menjawab pertanyaan J. Monggo silahkan, ada lagi, silahkan Ibu. J. Yaitu apa azabnya kerugian mereka yang menjadi untuk berjudi itu, apakah sholatnya apanya itu gimana itu? Ya, baik Ibu, matur nuwun. Pertama kita kupas dulu hidayah ya Bu. Hidayah itu ada 3. Hidayah itu ada 3. Yang pertama Allah sudah berikan akal. Akal itu hidayah. Nah maka kalau anak kecil biasanya misalnya dipakaikan baju brukut gitu ya, ada lengannya, tiba-tiba ibunya memakaikan kutung. Itu biasanya dia risih, aduh mamah gitu ya. Nah itu dia udah mulai akil balik tuh, akalnya sudah bekerja, bisa memilih yang fitrah. Ya, yang fitrah itu yang nyaman. Ya sebetulnya perempuan itu fitrahnya itu ya dia pemalu menutup aurat gitu. Ini kan fitrah manusia menjadi runyam ya, menjadi rumit karena kan pengaruh-pengaruh dari luar. Ya kan Bu, dari media, ya kan? Lahir-lahir wes ditontonin ini. Itu. Terus yang ditonton Cherry Bell. Ya wes akhirnya anak-anak kecil itu pada centil-centil itu kan. Ya yang ditonton lenggak-lenggok gitu ya. Padahal baginda Rasul itu tegas Bu, perintahnya itu beliau mengatakan bahwa ada perempuan yang tidak bisa mencium bau surga, mencium baunya saja nggak bisa. Padahal dari jarak sekian dan sekian. Siapa wahai Rasul? Kata sahabat gitu kan ditanya. Yaitu perempuan-perempuan yang kepalanya seperti punuk onta, mereka berjalan berlenggak-lenggok ke sana kemari dan berpakaian seperti telanjang. Yang dimaksud berpakaian seperti telanjang itu apa Bu? Berarti kan menerawang, meleketet, bleweh-bleweh. Ya toh? Iya, menerawang, meleketet, bleweh-bleweh 3M, 4M. Itu ancaman ya, ancaman dari Allah dan baginda Rasul gitu mengingatkan kita. Jadi azabnya itu nggak bisa mencium bau surga. Kita nggak tahu ya bagaimana mereka di dunia, bisa jadi mungkin ya kalau yang banyak terjadi ya Bu ya. Mungkin rumah tangganya kurang bahagia, kemudian dia berdandan sepol-polannya gitu ya, agar mendapatkan pujian dari laki-laki di luar. Artinya kan dia juga tidak memiliki baiti janati, surga dunia. Ya, rumah tangga yang bahagia itu seperti surga dunia. Coba deh ya Bu, kalau kita punya suami yang enak, diajak ngobrol, ya susah seneng ya kita jalanin gitu ya. Kayak surga wes gitu, wes mangan ramangan asal ngumpul wes gitu ya, sholat bareng wes. Yo sebel-sebel sitik lah gitu. Ya tapi surga dunianya tuh iya, ya kalau THR belum turun kan ya senep-senep sitik lah gitu ya. Kita akhirnya oh iya, Allah berikan pahala kalau kita bersabar. Tapi suami dikeluhin ya nggak marah dia karena dia orang yang solih, dia orang yang sabar, ngeyemin, ya wes bune, yo maaf yo bune, aku baru bisanya segini bune, mbok aku didongake. Kayak enak ya. Gitu ya, walaupun bokek tapi kalau enak gitu ya, kalau enak jalaninnya enak gitu kan. Ini surga dunia, menutup aurat, oh ini kehormatan gitu kan
Ya, walaupun harta yang banyak ya itu juga enak gitu, tapi harta bas-pasan, tapi kalau kita takwa masih ada harapan. Harapannya apa tadi? Surga, karena surga itu lebih panjang Bu, long lasting. Sedangkan dunia paling 60, 70 gitu ya. Kalau eyang saya itu sedo 89. Kemarin ibunya teman saya 50 sudah sakit-sakit. Kita nggak pernah tahu. Itu kodok, di luar kuasa kita. Ya. Baginda Rasul itu 50, 60 itu masih perang ya beliau. Kemudian wafat di usia 63, nggak jauh-jauh dari Baginda Rasul. Artinya kehidupan dunia ini terbatas. Maka susah sementara, taat juga sementara, sumo pun sementara. Jadi kalau kita menutup aurat kan sumo ya Bu ya, yaitu sementara sebetulnya. Nah memang yang membahayakan itu Bu, ada sebuah dalil, sebuah hadis yang sahih, Baginda Rasul mengatakan apabila zina dan riba itu sudah menyebar ke seluruh masyarakat, tunggulah azab Allah. Zina ini kan tidak bisa terlepas juga dari tidak menutup aurat, ya kan Bu? Orang yang berzina ya bisa jadi dia tameng, ya istilahnya pagar yang paling pertama menutup aurat saja sudah nggak dijaga, kan gitu ya? Laki-laki nih melihat perempuan berhijab masih ada hormat dong gitu, ya. Ya walaupun banyak juga ada yang mengeluh, aduh Mbak kok ada yang sudah menutup aurat tapi kok tetap lenjeh dan sebagainya, itu oknum, ya itu mungkin dia belum paham, dia hanya hijrah di bagian luarnya saja mungkin gitu. Tetapi kan artinya Allah menerapkan atau memberikan peraturan itu untuk pelindung, ya kan, untuk pagar. Pagar pertama, yang laki-laki disuruh menundukkan pandangan, yang perempuan disuruh menutup aurat. Pagar kedua, ada peraturan pergaulan, laki-laki dan perempuan terpisah. Nah, seperti ini kan betul. Kajian ini ya nggak boleh campur. Kalaupun bareng, yang di depan harusnya laki-laki dan harus ada batasnya. Itu dipisah. Laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah ini kan yang sedang kita dakwahkan kembali di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menerapkan syariat. Nah maka kalau kita melihat sekeliling kita banyak yang belum menutup aurat, itu yang pertama dia belum menggunakan akalnya untuk berpikir, bisa memilih yang baik dan buruk. Yang kedua, belum mempelajari Al-Quran dan Sunnah, karena itu sumber hidayah. Karena hidayah ada 3 tadi, akal, Al-Quran dan turunnya Baginda Rasul. Yang ketiga adalah hidayah taufik. Nah, beliau itu mungkin belum mendapatkan hidayah taufik ini. Apa Bu hidayah taufik? Hidayah kemudahan dari Allah untuk berubah. Ada yang sudah belajar bolak-balik pengajian, belum berubah-berubah. Nah itu mungkin belum mendapatkan hidayah taufik. Kenapa? Karena ada sebagian daripada dirinya yang juga belum mau berubah gitu. Nah artinya kita sebagai teman, sebagai kerabat, apa yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang semakin lebih baik? Paling enggak ajak ke kajian gitu ya. Atau mungkin kalau ada di grup WhatsApp, kirim-kirim quote-quote gitu, wanita yang cantik, wanita yang solihah, yang menutup auratnya. Ya kalau menutup aurat ini kan sopan ya Bu ya sebetulnya. Jadi yang bisa melihat itu ya hanya yang berhak gitu kan. Nah, atau ya itu tadi ya Bu ya, ajakin kajian ya. Kajian itu mungkin nanti ada yang nyumbang, ada yang nyumbang door prize kerudung, dipakai ya gitu ya. Itu kalau saya gitu Bu, kalau di kajian anak-anak muda itu ya, itu saya suka bawa gitu. Kita sebar gitu sambil kita ulang-ulang terus gitu. Jadi sebetulnya hidayah itu ada yang kita cari sendiri sebetulnya gitu. Ya. Dan ada sumber-sumber hidayah yang bisa kita juga cari tadi, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ternyata orang-orang itu hanya terpaku pada selebritis, ya, selebritis, orang-orang terkenal yang mungkin kebanyakan belum menutup aurat, ya akhirnya yang diikuti seperti itu. Nah itu, kadang-kadang yang masih menjadi ganjalan ya di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa kaum muslimin itu banyak yang belum mengenal Baginda Rasul sebagai manusia terbaik gitu. Jadi mereka mencari contoh-contohnya adalah orang-orang terkenal yang mungkin pada umumnya dijadikan panutan, tetapi sebetulnya perilakunya itu belum sesuai dengan perintah Allah. Ya, maka berdoa, berdakwah
terus mengajak. Itu tugas kita, Bu. Paling tidak nanti di akhirat kita memiliki hujah di hadapan Allah ya bahwa kita telah mengajak ya, telah ikut berdakwah gitu. Untuk mengajak orang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, semoga terjawab ya. Insya Allah terjawab. Jeh, monggo ada lagi Ibu, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya. Jeh, cukup. Jeh, baik. Matur nuwun ibu-ibu sekalian. Semoga sisa waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba yang lebih bertakwa. Dimudahkan segala urusan kita, yang sedang sakit disembuhkan, segala kesulitan hidup dimudahkan oleh Allah, mendapatkan Lailatul Qadar, takdir yang terbaik ya, yang menghantarkan kita kepada surga Allah. Dan juga anak cucu keturunan kita bisa mengalirkan pahala jariah kepada kita semua. Dan kita istiqomah di jalan dakwah menerapkan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsih bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.